corona ini ketika kita ke masjid bukan hanya takut ditulari, kita juga takut menulari. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PKS TV dimanapun Anda berada, saat ini kita berjumpa kembali dalam PKS TV on Podcast. Ya, Alhamdulillah, itu sudah sekitar 1 bulan ya kita di rumah saja gitu, work from home gitu kan. Ada yang mulai bosan, ada yang mulai jenuh ya di rumah terus. Tapi jangan sampai kejenuhan itu membuat kita sampai melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu tetap work from home, kerja dari rumah saja gitu. Kalau ada yang sudah kangen dengan ngopi-ngopi di luar, sudahlah, pesan aja melalui pengiriman secara online. Kalau yang suka ngopi, mungkin bisa jadi alternatif untuk Kota Bandung, ngopi di Rekan Setia gitu, bisa dikirim sekarang di delivery Rekan Setia yang alamatnya di Jalan Babakan Sari. Oke, saat ini kita bentar lagi mungkin di sekitar tanggal 25-an ya, kita akan memasuki Ramadan. Tentu kita akan sangat sedih ya kalau Ramadan nanti kita tetap di karantina di rumah, diisolasi, nggak boleh kemana-mana, terus nggak bisa terawih seperti biasa, nggak bisa melakukan aktivitas selama Ramadan ya kan, yang selama ini dirindukan oleh umat Islam. Umat Islam tuh rindu sekali ya, bertemu dengan Ramadan. Kalau anak-anak mungkin rindunya dengan suasana Lebaran ya. Tapi kalau untuk yang sudah remaja gitu, sangat rindu suasana Ramadan gitu, karena ada sahur bersama, buka bersama gitu, yang itu mungkin tidak semua orang bisa melakukan itu. Kita akan bergabung bersama Ustadz Asep Rodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Asep. Assalamualaikum. Ini baru kedengaran. Baru kedengaran ya. Ya, barusan saya mungkin ngasih prolog sedikit gimana suasana Ramadan yang selama ini kita rindukan ya, Ustadz. Kita merindukan suasana Ramadan yang sebelum-sebelumnya, kayak sholat tarawih bersama gitu kan, buka bersama di rumah dengan keluarga, atau buka bersama di masjid biasanya kan. Masjid sudah menyiapkan, terus ada lagi kita sahur bersama dengan keluarga. Bahkan kalau yang remaja-remaja itu biasanya keliling kampung, mukul kentongan gitu, Ustaz ya. Kenangan Ustaz gimana, Ustaz, waktu kecil? Ya, betul. Ya, dirasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Iya betul, Ramadan itu bulan, selain bulan penuh berkah, juga bulan penuh nostalgia. Ya, siapapun punya nostalgia di bulan Ramadan, nostalgia yang mendalam gitu, yang membuat perubahan hidup bahkan sangat berkesan. Ya, kita sangat berharap itu datang setiap tahun ketika Ramadan. Ya. Kenangan Ustadz Asep paling berkesan pernah waktu kecil gimana, Ustadz? Waktu kecil banyak tentunya. Ya, yang mungkin masih membekas gitu. Jadi dirindukanlah sama anak-anak zaman itu gitu. Pasti yang berhubungan dengan hubungan sosial ya. Kita banyak bermain ketika habis sahur atau habis berbuka atau sebelum berbuka. Banyak sekali permainan, apalagi waktu anak kecil, permainan betul-betul permainan sosial, tidak seperti sekarang. Permainan di rumah kita dengan gadget, dengan game. Ya, tentu sangat berkesan waktu anak kecil. Baik, ketemu dengan teman-teman gitu ya, Ustaz ya? Sangat. Yang mainan yang banyak itu waktu kecil. Main dokar-dokaran, main permainan kelereng dan lain sebagainya. Sangat berkesan. Oke. Ini berhubungan dengan Ramadan kan bentar lagi, Ustaz. Bentar lagi kita akan menjelang Ramadan gitu. Tapi kita yang tidak beruntungnya adalah, unfortunately, ada wabah yang sedang mengancam kita semua gitu. Wabahnya ini ancaman penyebaran sebenarnya. Kalau ngomong
mematikannya ada yang lebih mematikan sebenarnya. Cuman dengan penyebaran yang sangat cepat ini ada kekhawatiran, bahkan MUI sendiri kan memfatwakan untuk tidak ada sholat berjamaah malah ya untuk daerah yang sudah mengalami pandemi gitu. Terus maksudnya daerah yang sudah zona merah itu, kemudian sholat Jumat juga tidak ada gitu. Nah ini perasaan Ustadz gimana Ustadz melihat kondisi seperti ini? Ya, tentu sedih, kecewa, bercampur ya dengan kita kedatangan Ramadan. Biasanya gembira, penuh kebahagiaan, bahkan disebutnya juga bulan panen raya kebahagiaan, panen raya ekonomi dan lain sebagainya, panen raya ibadah. Tapi dengan adanya peristiwa seperti ini, seolah panen itu akan sirna, tidak ada panen. Gitu. Kena hama, kena puso dan lain sebagainya. Ya, tapi tentu saja itu perasaan kita ya. Karena secara mendasar Ramadan itu ibadah dalam Islam, agama yang lengkap, agama yang komprehensif, agama yang sempurna. Jadi, Islam itu lugas, simpel, luas ya, dan luas, berlaku di segala situasi dan kondisi. Jadi tentu saja hikmah Ramadan tentu tidak akan hilang. Bahkan boleh jadi bisa mendekati ke orisinalnya, dalam arti mendapatkan ketakwaan, mendapatkan basirah gitu ya. Misi-misi hidup yang hakiki ini bisa saja dengan cara prihatin seperti ini lebih didapatkan kalau kitanya menerima akan takdir ini yang sudah terjadi. Ya, sudah terjadi. Ya, untuk ini ada pertanyaan mungkin. Iya. Mungkin nggak di zaman Rasul itu ada wabah yang zaman Rasul atau zaman sahabat ya, ada wabah yang sangat besar seperti ini sehingga membatasi mereka untuk beraktivitas seperti biasa, apalagi beraktivitas sholat berjamaah segala macam. Kayak gimana? Ya tentu saja. Karena Islam itu lengkap, ya, Quran itu lengkap, berbagai peristiwa yang prinsip, berbagai peristiwa yang inti dalam kehidupan manusia tentu terjadi di zaman awal Islam. Awal Islam itu belum adalah menyatukan seluruh misi para nabi yang ada di seluruh dunia ini, seluruh zaman. Termasuk kebaikannya, termasuk juga keburukannya dan penyakit sosialnya ada dalam Islam, ada dalam risalah Rasulullah SAW. Nah, dalam hal wabah, minimal tercatat sudah ada 5 lebih ya peristiwa wabah seperti ini. 5 lebih gitu ya? Iya. Di zaman Rasul? Zaman Rasul dan sahabat? Rasul yang tercatat 1 kali terjadi di tahun 6 Hijriah. Itu yang dikenal dengan Ta'un Shirweh. Kemudian berikutnya yang juga sangat populer yang disebut wabah pes atau wabah amwas. Itu terjadi di negeri Syams, Suriah ya. Itu terjadinya di zaman khalifah yang ketiga, khalifah yang kedua, Umar ya. Ketika beliau mau ke negeri Syams itu lumayan. Nanti kita coba detailnya kita lihat ya. Kemudian wabah Ta'un yang berikutnya di zaman tahun 69 Hijriah, ini sudah kekinian. Iya, memakan korban sampai 70.000 jiwa itu. 70.000 Ustaz ya? Iya. Di antara korbannya tercatat misalnya Anas bin Malik atau keturunan Anas bin Malik ya. Keturunan Abdurrahman bin Abu Bakar. Ya mungkin tabi'in di sini ya, lebih cenderung. Atau di zaman tabi'in juga ya, tahun 87 Hijriah yang dinamakan wabah Futiyat karena banyak korbannya para gadis atau bahkan para kelas menengah ke atas, orang terhormat. Di zaman ini juga banyak korbannya, hanya tidak ada catatan matematisnya. Kemudian yang kelima misalnya banyak korbannya ya Ustaz ya? Iya.
Misalnya wabah berikutnya terjadi di bulan Rajab seperti kita sekarang ini. Di sekitar tahun 133 Hijriah, catatan yang saya dapatkan, itu sampai awal Ramadan, sampai bulan Ramadan. Di sini catatan di kota Sikatul Marbad. Korbannya bayangkan setiap hari bisa saya 1.000 orang. Kemudian bulan Syawalnya baru berkurang wabah tersebut. Kemudian ada juga wabah yang lain sampai tahun 50 Hijrah gitu. Di sini yang tercatat Al-Mughirah bin Syu'bah. Nah, kalau kita lihat wabah agak detailnya, ya, wabah di zaman Umar bin Khattab itu. Ada detailnya ya, Pak ya? Iya. Misalnya di zaman Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab mau masuk ke Syams, mendengar kabar bahwa di Syams atau di Suriah itu terjadi wabah yang kemudian dikenal sebagai wabah Amwas karena di tempat di yang daerah namanya Amwas. Ya. Kemudian juga dikenal sebagai wabah pes. Iya. Waktu itu Umar bin Khattab sebagai sahabat utama Rasulullah, beliau terbiasa dengan syuro, ajak musyawarah kepada para sahabat. Ada beberapa tahap musyawarah, misalnya musyawarah terhadap dengan para muhajirin. Para muhajirin menyimpulkan Umar itu nggak mungkin kalau di ada wabah seperti ini akan batal perjalanan. Teruskan saja. Kemudian beliau tidak puas, kemudian musyawarah berikutnya khusus dengan orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor juga menjelaskan itu mah wabah biasa, nggak akan kena ke mukmin misalnya ya, seperti yang sedang terjadi sekarang di kita. Dan Umar masih belum puas, kemudian ajak musyawarah lagi khusus dengan Ahlul Bait, dengan orang Quraisy khusus. Nah, orang Quraisy ini menasihatkan kepada Umar, ini wabah yang sangat masih berbahaya. Umar, bagusnya kita tidak masuk ke negeri itu. Menurut orang-orang Quraisy di zaman Umar bin Khattab waktu itu yang diajak musyawarah, yang ikut serta ya dalam perjalanan Umar bin Khattab ke negeri Syams. Dan akhirnya Umar mendapat itminan, kepuasan ya dengan pendapat ahli Quraisy ini. Dan besoknya ditambah lagi beliau baru ketemu dengan sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kemudian diminta pendapatnya, Abdurrahman bin Auf, bagaimana pendapatmu? Engkau kan belum berpendapat, baru datang, kata Abdurrahman bin Auf. Justru saya ingin bertemu dengan engkau, wahai Umar. Saya pernah mendengar dari Rasulullah SAW satu hadis yang artinya bahwa ketika ada wabah di satu daerah, satu negeri, engkau jangan masuk ke dalam. Tetapi ketika engkau ada di dalam negeri itu dan wabah sudah merebak, engkau jangan keluar dari negeri itu. Maka Umar bin Khattab semakin itminan, semakin ikhlas, semakin merasa cukup, terdukung dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya memutuskan untuk pulang kembali rombongannya ke Madinah. Itu balik lagi ya. Diantaranya. Ya. Kembali lagi ya ke Madinah ya. Iya. Oke, ini kembali lagi. Tadi mungkin yang dilakukan sahabatnya. Kata Nabi, udah disinggung ya, yang oleh Abdurrahman itu ya. Ya betul itu. Jadi bahwa jangan masuk dan jangan keluar. Kalau yang di dalam, ini sesuai ya, Ustaz, dengan kondisi sekarang ya, lockdown itu ya. Sekarang. Ya, lockdown itu udah benar berarti ya. Iya. Bahkan di zaman gubernur Amr bin As itu lebih detail. Lebih detail. Beliau itu menggantikan gubernur yang ketiga di Syams. Yang pertama siapa?
Abu Ubaidah ya. Kemudian digantikan oleh Mu'adz bin Jabal. Dan yang terakhir beliau Amr bin As menggantikan. Dan kedua sahabat yang pertama tadi, Abu Ubaidah dan Mu'adz bin Jabal, beliau menjadi korban dari wabah tersebut, radhiyallahu anhum. Dan Amr bin As sebagai beliau juga mantan panglima di zaman Rasulullah, beliau memperlihatkan kecerdasannya. Lalu beliaulah ide social distancing. Social distancing ya. Iya. Jadi kata beliau sangat meyakinkan bahwa wabah ini sangat berbahaya dan sangat masif, ibarat sebuah api katanya. Ya, api yang menyebar, kalian juga harus menyebar ke tiap-tiap bukit agar wabah ini segera padam kembali. Dan kemudian itu diterapkan sistem uzlah ini, uzlah yang benar ya begini, atas perintah ulil amri ya, bukan hanya niat sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita, taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul, taat ke ulil amri. Atiullaha wa atiur ulil amri minkum. Ulil amri itu kita umat Islam tidak ragu itu adalah ulama. Kita ulama sudah berhimpun dalam majelis ulama, ya tentu sangat bertanggung jawab dalam hal ini. Jadi itu yang pernah terjadi secara lebih detail di zaman sahabat. Ngomong-ngomong nih, Sad. Ngomong-ngomong nih. Ya? Itu kan tadi disinggung masalah taat ya kepada ulama gitu kan. Iya. Nah, kondisi saat ini adalah ulama, maksudnya kumpulan ulama dalam sebuah wadah yaitu MUI, Majelis Ulama Indonesia, sudah memutuskan untuk melakukan semacam itu, social distancing, terus sholat di rumah saja, dan itu pernah dilakukan zaman Rasul kalau nggak salah. Sampai dirubah itu kata-kata adanya. Nah, terus setelah social distancing sudah, terus ada orang mungkin dia yang merasa saya punya ilmunya kok, jadi saya nggak mau lah, itu apa sih, nggak mau gitu. Bahasa Sundanya gini, paeh gini masjid, ngomong gitu. Ada yang kayak gitu, Sad, ngomong kayak gitu. Nah, ini menyikapi orang yang kayak gini gimana, Sad? Ini jadi dia itu termasuk ustadz lah gitu ya. Dia dihormati oleh orang lain. Jadi ketika sudah ada perintah seperti ini, malah dia membangkang gitu. Iya. Dan ini karena Islam itu lengkap, terjadi di zaman sahabat. Ada juga, Ustaz ya. Di antaranya Abu Ubaidah sebagai gubernur berpendapat demikian di hadapan Umar bin Khattab. Sehingga Umar bin Khattab sampai berkomentar gini, seharusnya pernyataan itu tidak muncul dari engkau, wahai Abu Ubaidah. Jadi ibarat kita katanya, kita ini bukan lari dari takdir Allah semata, bukan lari dari takdir Allah semata, tapi kita lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain, karena kita tidak bisa lepas dari takdir Allah. Beliau mengibaratkan ibarat seseorang mengembalakan unta, lantas ada pilihan di daerah tandus, di daerah subur. Kalau seseorang memilih daerah subur itu takdir Allah. Kalau seseorang memilih daerah gersang, itu juga takdir Allah semuanya. Jadi kita diwajibkan untuk ikhtiar, tidak hanya tawakal yang oleh Rasulullah dicela ya, tawakal tanpa ikhtiar, tawakal tanpa istilah, tanpa wasilah. Gitu. Dan ini keputusan Majelis Ulama, yaitu sebagai fatwa atau sebagai hasil ijtihad atau semacam ijma lah di zaman ulama dulu. Ijma sendiri kan harus diikuti. Walaupun ijma sendiri nantinya ada kelas-kelasnya. Ada ijma sahabat, ada ijma tabi'in, ada ijma tabi'in, ada ijma ulama senegara, ada ijma ulama hanya seormas atau selokal tertentu. Kalau pribadi tentu yang paling lemah ya. Ini tentu harus diikuti. Ini juga syariat. Ini juga Quran gitu. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sempit memandang Quran, terlalu mempermudah gitu. Jadinya yang terjadi adalah kita mendapatkan maldarat yang banyak dan manfaat yang hanya sedikit, yang sebenarnya bisa kita dapatkan dengan
mengikuti fatwa ulama itu. Justru kalau tidak mengikuti fatwa malah menimbulkan mudarat bagi orang lain yang saja. Iya. Para ulama itu beristihad, itu wewenang dari Allah dan Rasul. Ketika di Quran tidak didapatkan langsung, di Sunnah tidak dapat langsung, para ulama kemudian beristihad. Ya, jadi beristihad hasil ulama itu sama, itu disuruh oleh Allah untuk kita taati. Untuk di antaranya, kalau ulamanya gabungan lebih luas, itu pertimbangan maslahat madaratnya lebih luas lagi. Pertimbangan besar mana manfaatnya dibanding dengan madaratnya. Di mana Rasulullah melarang kepada kita, la darara wala dirar. Jangan sampai memudaratkan juga dimudaratkan. Kan masalah corona ini ketika kita ke masjid bukan hanya takut ditulari, kita juga takut menulari. Ya. Menulari malah ya. Iya, karena hanya dokter dengan prosedur yang khusus ketika seseorang tahu dia suspek gitu ya. Iya, betul. Dan itu pun nggak bisa sembarangan. Sekarang di Bandung sudah nggak ada untuk orang coba-coba mau suspek. Nggak ada alatnya. Untuk pasien PDP. Di Jakarta kalau mau biayanya seorang katanya 2 juta. Itu pun sekali diperiksa, minggu depannya harus diperiksa lagi baru yakin. Nah, dengan demikian kan kita sangat potensial setiap orang ditulari dan menularkan. Betul. Itulah salah satu keputusan pertimbangan fatwa ulama itu. Iya. Ya ini kan tadi ngomongin Ramadan ya gitu. Berarti tarawih gimana Ustaz? Tarawih nggak bisa di masjid lagi. Iya, kita kembalikan ke asal. Tarawih itu bukankah Rasul sendirian di rumah? Hanya 3 malam Rasul di masjid. Walaupun Rasul tidak melarang kemudian para sahabat sholat di masjid berjamaah. Dalam kondisi normal. Kalau dalam kondisi yang tidak normal, jangankan wabah, penyakit yang membahayakan. Sekedar hujan saja di waktu zaman Rasulullah itu, dan ibadah Jumatan itu yang penting, maka adzan juga jadi berubah. Salat ibu yutikum, salatnya di rumah kamu. Itu muadzin tidak hayya ala shalah, tetapi as-salati fi buyutikum. Begitu seruan adzannya. Jangan merasa norma-norma saja sebagai umat Islam. Umat Islam harus peduli, umat Islam tidak boleh egois. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Malam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum." Siapa yang tidak punya kepedulian terhadap luasnya permasalahan kaum muslimin, jangan-jangan dia tidak termasuk kaum muslimin nantinya. Secara ketaatan ya, secara keikhlasan. Gitu. Ya, ya kan mungkin kenikmatan menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini mungkin sangat berkurang mungkin Ustaz ya, karena kita kan biasa bertemu dengan orang lain. Terus, bukan begitu. Bukan begitu. Gimana? Yang berkurang adalah hubungan sosial. Hubungan sosialnya. Atau physical distance ya. Hubungan fisik. Ada batasan. Kalau kenikmatan nggak boleh berkurang. Iya. Kenikmatan itu ukurannya bukan fisik. Iya. Kenikmatan itu ukurannya pandangan secara umum, Ustaz. Ya, biasanya kita juga harus memberi informasi ke umum. Beda enak dengan nikmat. Enak itu datangnya dari perasaan, hawa nafsu, keinginan, selera. Kalau nikmat itu datangnya dari keimanan. Betul. Jadi kalau di masa seperti ini kita nggak boleh kekurangan keimanan. Nggak boleh ya. Tidak boleh. Tetap nikmat itu milik mukmin dengan keimanannya. Tidak boleh berkurang. Oleh karena itu, ketika kita mengerti kenikmatan itu datangnya bukan dari fisikal, tetapi dari qalbu, keimanan, ya kita nggak ada masalah orang beriman. Dapat susah tidak ada masalah, dapat senang tidak ada masalah. Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, karena mukmin itu sungguh menakjubkan kehidupannya. Inna amrahu kullahu lahu khair. Seluruh urusan mukmin, baik dalam susah maupun dalam senang, nggak ada buruknya, semuanya baik.
Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak ditemukan di luar iman, di luar mukmin. Mukmin harus menemukan itu. Kenapa? Karena dalam senang dia syukur, dalam susah juga dia sabar. Nggak ada keburukan bagi mukmin, nggak ada kerugian. Nggak ada kekurangan nikmat. Yang ada, bahkan kata saya tadi dahulu dalam mukadimah, bahkan kita bisa bertambah nikmat. Contoh, taraweh. Taraweh kan kita jadi sendirian, jadi mirip-mirip Rasulullah sendirian gitu. Beliau tidak ada yang menemani. Apa? Ketika ditanyakan, sok kalian aja berjamaah. Takut nanti taraweh ini turun wahyu jadi diwajibkan. Apakah Rasulullah dengan di rumah kurang nikmatnya dengan sahabat yang di masjid? Berani begitu mengatakan? Enggak juga. Iya kan? Pasti Rasulullah di rumah sebulan penuh dikurangi 3 hari itu. Pasti paling nikmat karena paling tinggi keimanannya. Iya. Rasa enak mungkin Ustaz kalau zaman sekarang tuh kan. Iya, makanya kalau mau buka itu kan beli kolak gitu ya. Sekarang nggak bisa. Itulah. Nggak bisa kita. Dari segi itu saja ya, takjil atau buka, kita jadi kembali ke kurma misalnya. Subhanallah, itu sunnah Rasul. Karena kurma itu selain hemat, tidak bikin penyakit obesitas seperti saya ya. Terus efektif. Takjil buka dengan kurma itu nggak akan ngantuk tarawehnya dibanding dengan gorengan misalnya. Sumber penyakit dan sumber ngantuk. Justru kita diingatkan kembali oleh Allah kepada ajaran Islam yang aslinya. Bahkan jenis makanan untuk takjil dan iftar sekalipun. Begitu jadinya. Justru harusnya tambah nikmat dengan seperti ini. Kalau bicara nikmat ya dari keimanan. Enak bukan nikmat. Nah, kalau enak lain. Jadi nggak ada iftar jama'i lagi, buka bersama, nggak ada tarawih berjamaah lagi, nggak ada ceramah lagi gitu kan, secara hadir. Memang kalau tidak enak sih. Tapi kan apalagi Ramadan itu kan bulan penggemblengan. Masa kita digembleng dengan duniawiyah dalam Ramadan yang selama ini begitu terus ya? Coba kita rasakan Ramadan itu menggembleng kita dengan robaniyah, dengan imaniyah. Itu saya yakin bisa lebih itu. Kalau kita bagus ya itunya, mengisinya dengan keimanan, tidak dengan kenikmatan, bukan dengan keenakan tadi. Iya. Enak bukan nikmat. Enak. Ya. Ketika Ramadan. Nikmat itu yang kita mohonkan dalam sehari minimal 17 kali itu. Nggak mungkin seorang mukmin keluar dari sana. Siratal mustaqim, bimbing kami selalu di siratal mustaqim, jalan yang lurus ya Allah. Apa siratal mustaqim itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang pernah diberikan kepada orang-orang yang pernah menjajaki siratal mustaqim itu. Nikmat itu di sana, kita berdoa setiap saat. Cukup sehari berdoa itu. Ini cukup sekali sehari. Gitu. Iya. Ustaz, ada pesan nggak Ustaz buat kita semua nih gitu, selama kita ketika mau menjalankan Ramadan nanti, pesan dari antum seperti apa Ustaz? Tentu pesan yang inti barusan saya sampaikan. Allah mewajibkan ibadah saum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu dengan keprihatinan seperti ini bisa kita lebih dapatkan ketakwaan. Kemudian ke Quran sebagai bulan Ramadan berkah karena bulan turunkan Quran, bisa lebih intensif dengan Quran kita. Inti Ramadan bahwa kita lebih dekat dengan Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an fayastajibu li wal yu'minu bi lahum yarshudun. Kita lebih banyak berdoa, lebih yakin akan dikabulkan, lebih dekat dengan Allah, lebih istijabah kepada Allah, lebih meningkatkan keimanan betul-betul di bulan Ramadan. Bukankah bulan Ramadan itu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban? Bukankah Ramadan itu dasarnya keimanan dan muhasabah? Untuk nanti ini akan sukses sekali kalau kita ujlah sendirian ya. Tentu dengan persiapan yang bagus dari sekarang sebelum terlambat. Tentunya kita akan lebih yarsyudun, akan lebih terbimbing kalau kita mengisi Ramadan yang seperti itu.
Bukan berarti kita senang dengan kesendirian dan egois, bukan. Ini kondisinya darurat. Bukankah dalam kondisi darurat itu babi aja bisa dimakan? Yang haram itu. Beda kondisi biasa dengan kondisi darurat. Begitu. Iya. Iya. Kalau gitu, terima kasih Ustadz. Iya. Atas ujangannya, berbagi sharing pagi ini. Iya. Mudah-mudahan Ustadz selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.